Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Saifuddin dari kelas Grafika Komputer TIF B akan menjelaskan mengenai tugas dari grafika komputer keempat, yaitu membuat shadow mapping, mengimplementasikannya, dan juga menambahkan transparansi untuk objek 3D yang telah dibuat pada tugas sebelumnya. Baik, langsung pada Visual Studio-nya. Di sini untuk penambahan shadow mapping dan juga depth map itu untuk kedalaman tambahkan dari awal dari demo.h. Menambahkan diri dari awal bullet shader dan juga depth mapnya. Menambahkan juga ukuran dari shadow itu sendiri dan juga penambahan beberapa glue in-nya dari depth map dan juga shadow map. Dilanjutkan pada bagian resource files. Di sini kita menambahkan baru depth map, .frac dan juga depth map vert yang satu, dan juga untuk yang kedua adalah shadow mapping, .frac dan juga shadow mapping, .vert. Seperti ini. Oke, untuk depth map vert ini untuk menambahkan light space matrix. Jadi untuk di sini kita akan menambahkan cahaya yang nanti akan dimantulkan oleh benda sehingga akan menimbulkan bayangan di baliknya. Lalu untuk bagian shadow mapping ini adalah fungsi untuk menampilkan bayangan yang ada di dalam belakang benda tersebut. Ini matrix, langsung ke demo.cpp. Di sini kita menambahkan shadow map shader dan juga depth map pada bagian inisialisasi. Kemudian kita juga menambahkan demo build depth map. Di sini untuk menambahkan map yang tadi sebelumnya kita buat pada demo.h, shadow width, shadow.height. Lalu depth map, FBO, depth map hingga frame buffernya. Oke, di init kita masuk ke ini proses input ke render. Di sini kita menambahkan penggunaan use shader. Nah, sebelumnya kita telah membuat 5 draw cube yang telah kita buat, tambah juga plane-nya. Di sini kita membuat baru karena pada demo.h kita menambahkan parameter glue in shader pada tiap bagian objek yang dibuat, mulai dari cube hingga plane-nya. Kemudian cpp. Nah, untuk tiap objek yang ditambahkan di parameternya ditambahkan juga depth map shadernya. Oke. Setelah itu kita akan membuat atribut dari cahaya itu sendiri dari shadow map shader, like space matrix, diffuse texture, shadow map. Pada bagian penambahan gambarnya objek itu sendiri juga ditambahkan gel texture, plane texture, gel texture 2D, gel texture 1 dan gel texture 2D untuk depth map. Kemudian untuk bagian demo draw color cube untuk 5 bagian tersebut ditambahkan juga parameter glue in shader yang sebelumnya pada demo.h. Kemudian di sini kita menambahkan fungsi use shader, penggunaan shader. Dan penggunaan model lognya adalah shader. Seperti yang pertama, kita juga menambahkan yang lain juga, use shader dengan parameter glue in shader.
Scale uniform location shader model sampai ke bawah. Oke, langsung kita coba. Harusnya untuk tampilan pada yang kali ini dibuat harusnya sudah menampilkan shadow dari titik cahaya tertentu. Yang menjadi masalah adalah untuk tugas sebelumnya penambahan warna pada bagian plane tidak bisa ditambahkan. Tidak tahu kenapa masih terdapat error di sana, sehingga yang muncul adalah hitam gelap seperti ini, sama juga dengan warna putih pada bagian atas. Sehingga di sini saya mencoba menambahkan pada bagian 4 shadow pada demo CPP. Di sini kita juga membuat sebuah objek baru, objek box berbentuk metal. Dari objek metal tersebut saat dijalankan akan menampilkan shadow yang seharusnya. Di sini kita juga bisa mengarahkan posisi-posisi dari cahayanya itu, sumber cahaya. Misalkan untuk kekuatan dari cahayanya bisa menambahkan 12 min plus 4 min 11, sehingga waktu kita jalankan yang terjadi adalah cahaya akan redup jika kita bandingkan dengan sebelumnya. Balik ke dasar awal, debug start. Cahaya yang tampil dari kiri, muncul dari kiri dari objek, terlihat bahwa bayangannya cukup jelas bagian sini. Jika kita bandingkan tadi, bayangannya agak hilang karena kekuatan cahaya yang kita buat kita kecilkan. Gitu. Untuk posisi dari cahaya kita juga bisa mengaturnya. Pada bagian sini, light view. Misalkan kita mengubah dari posisi dari light view-nya. Untuk kekuatan jika kita lihat ini ukurannya akan makin memanjang dari pada yang sebelumnya. Mungkin jika kita ubah pada bagian sini 10, maka kita jalankan. Oke, objek metal tersebut akan menampilkan cahaya di bagian sini, bagian bawahnya, karena cahaya berada di bagian atas. Dari kiri pindah ke atas jika kita mengubah posisi dari Z-nya. Nah, sama seperti itu, kita juga bisa mengubah dari posisi Y. Di sini titik cahaya akan hilang karena posisinya dari cahaya yang sebelumnya di kiri akan berpindah ke bagian atas dari objek ini, sehingga bayangannya seperti saat kita berada di matahari pada jam 12. Tidak ada bayangan terlihat. Seperti itu.
Lanjut ke bagian blending, yaitu transparansi pada bagian objek. Di sini kita menambahkan tambahan objek baru, yaitu bentuk objek berupa seperti kaca, tambahan kaca. Di sini kita menambahkan. Kemudian jika kita menjalankan dari objek tersebut, yang terjadi adalah kita bisa melihat bagian dalam dari objek tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengubah dari objek seperti itu, yang seperti kaca, kita bisa menambahkan kosong. Sini kita menambahkan image yang tidak ada gambar kosongnya, sehingga terjadi adalah kita tidak bisa melihat bagian dalamnya. Karena bentuknya tidak transparan. Itu. Oke. Mungkin itu saja untuk tugas 4 grafika komputer pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.